Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil fadli wal in'ami wa faddala syahrul Ramadan ala ghairihi min syuhuril 'am khassahu bimazidin minal fadli wal karam wal in'am. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man shalla wa shoma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram wa sallama taslima katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Walidzalika qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada untaian kata yang paling indah dan yang paling bermakna yang terucap dari lisan seorang hamba selain puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan nikmat kepada kita yang tidak pernah terukur. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam, habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Geraha Kreatif dimanapun berada, as'adakumullah, sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tidak bisa dihitung satu persatu. Di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah umur panjang, sehingga kita bisa menikmati manisnya ibadah di bulan suci Ramadan ini. Di sisi lain, tidak semua manusia dianugerahi nikmat umur panjang bisa memanfaatkannya dengan baik untuk ibadah. Masih banyak orang yang memiliki umur panjang namun tidak dimaksimalkan untuk beribadah, malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Bahkan Al-Habib Zain bin Smith dalam muqaddimah kitab At-Taqriratus Shadidah fi Masyailil Mufidah, beliau menjelaskan bahwa tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk dua. Yang pertama liya'rifuhu, dan yang kedua wa ya'buduhu. Innama khalaqal khalqa liya'rifuhu wa ya'buduhu. Tujuan Allah menciptakan makhluknya yang pertama adalah untuk mengenalnya, dan yang kedua adalah untuk ibadah kepadanya. Wa miftahul ma'rifati wal ibadati wal ilmu. Kunci untuk mengenal Allah dan kunci untuk beribadah kepada Allah tidak lain dan tidak bukan adalah dengan ilmu. Di bulan Ramadan ini, yang mana para ulama sepakat bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mempunyai keutamaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena di bulan Ramadan awaluhu rahmatun. Awal Ramadan, 10 Ramadan yang pertama adalah berupa rahmat. Wa wastuhu maghfiratun, dan pertengahan Ramadan 10 hari di pertengahan Ramadan adalah berupa maghfirah. Wa akhiru itkum minan nar, dan akhir dari Ramadan adalah merupakan pembebasan dari api neraka.
Maka perlu kita sadari, bulan Ramadan ini marilah kita menegakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menguatkan tekad untuk senantiasa menjalankan dan meningkatkan kualitas ibadah kita dan memagari diri kita agar tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini, mari kita bertekad untuk meraih puasa yang penuh kualitas, bukan ibadah yang hanya sekedar formalitas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti apakah ibadah puasa yang berkualitas itu? Perlu kita sadari bahwa kualitas puasa bukan hanya sebatas bisa menahan lapar dan haus, serta mampu menyelesaikan puasa selama 1 bulan saja. Kualitas puasa ini dalam arti mampu memaksimalkan fungsi, keutamaan, dan manfaat dari puasa untuk mampu meningkatkan kualitas diri serta mampu memaksimalkan bulan Ramadan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Untuk meraih puasa yang berkualitas, pertama, kita harus benar-benar menata untuk ikhlas berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terbesit sedikit pun rasa berat dan terbebani dengan ibadah puasa ini. Jangan sampai kita melakukan puasa yang pertama hanya malu kepada keluarga, yang kedua takut kepada atasan, yang ketiga kita hanya ingin dipuji orang bahwa kita pun melakukan puasa. Nauzubillahi min dzalik. Jika niat ini yang ada dalam hati kita, bisa jadi kita akan mengatakan berpuasa kepada orang lain, namun sebenarnya kita telah berbohong. Inilah kemudian bisa disebut puasa sebagai hanya formalitas. Seharusnya datangnya Ramadan ini harus kita sambut dengan rasa senang dan bahagia, serta menjalankan puasa pun tidak terasa berat. Dan ini apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ketika seseorang melakukan puasa dengan iman dan karena Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa, Al-Imam Ibni Hajar Al-Asqalani menjelaskan hadis ini dalam kitab Fathul Bari Syarah dari kitab Sahih Bukhari, mengatakan yang dimaksud dengan imanan adalah meyakini bahwa puasa merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan wahtisaban, ketika kita melakukan puasa semata-mata hanya karena Allah, bukan karena takut kepada sesama manusia ataupun hanya mendapat pujian dari sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita mulai berpuasa, kita harus menancapkan tekad dalam hati kita, bukan hanya sekedar memuasakan diri dari makan dan minum saja. Kita harus mampu memuasakan seluruh anggota tubuh pikiran kita agar kita bisa berpuasa. Karena yang namanya puasa, al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila gurubi samsi biniyatin maksusotin. Yang namanya puasa menjaga diri dari setiap perkara yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar atau waktu subuh ila gurubi samsi, sampai kepada terbenam matahari, biniyatin maksusotin, dengan niat tertentu. Menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa, karena ada perkara yang membatalkan ganjaran puasa walaupun puasanya tidak batal. Ini yang termaksud dalam hadis baginda Nabi. Kata Nabi, man kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju wal atasu. Banyak orang yang melakukan puasa, tapi tidak sedikit orang yang melakukan puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Dalam arti puasanya cuman hanya menahan lapar saja, tapi tidak bisa menahan anggota-anggota tubuh yang lainnya. Model berbuat ghibah, mengomongkan orang lain, apalagi di zaman media seperti sekarang ini, yang mana zaman sekarang ini kita bukan hanya dihadapkan di dunia nyata, tapi di dunia maya pun.
Kadang-kadang kita di rumah tidak bisa gibah dengan orang lain, tapi kita mendengarkan atau melihat berita-berita yang ada di HP, yang ada di handphone, ataupun di media-media yang lainnya, dan itu bisa mengurangi pahala kita. Dengan tidak langsung, di bulan Ramadan ini kita melihat acara-acara yang memang menggibah atau mengomongkan orang-orang lain, itu termasuk bisa mengurangi atau bisa membatalkan pahala kita, walaupun la sauma nafsahu, walaupun puasanya tidak batal. Fala yajibu alil qada'u, walaupun memang tidak wajib qada, maka perkara disebut muhbitat, perkara yang hanya menghancurkan ganjaran puasa walaupun puasanya tidak batal. Ada memang perkara yang membatalkan puasa sekaligus membatalkan ganjaran. Itu dia. Hadirin rahimakumullah. Jadikan bulan puasa ini sebagai madrasah, pelajaran buat kita. Pelajaran bagaimana puasa pada dasarnya bukan hanya menahan lapar, tapi inti dari puasa itu ada dua. Yang pertama teologis vertikal, yang kedua sosiologis horizontal. Apa itu teologis vertikal? Teologis vertikal adalah cara kita di bulan Ramadan ini taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, karena memang esensinya dalam puasa bahwa hamba-hamba yang berpuasa la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengundang dengan kata-kata atau huruf nida, ya ayyuhalladzina amanu. Yang diundang adalah orang-orang yang beriman. Tadi orang yang meyakini bahwa puasa itu merupakan sebuah kewajiban, dan esensinya nantinya ketika seseorang melakukan puasa la'allakum tattaqun, dia menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi dimensi yang kedua dalam puasa bukan hanya teologis vertikal, tapi sosiologis horizontal. Sosiologis horizontal, dengan puasa kita bisa merasakan lapar, bisa merasakan haus. Bagaimana kita bayangkan saudara kita yang dia di tengah jalan tidak punya rumah, yang mana dia tidak mempunyai penghasilan, yang mana dia menahan lapar, bukan hanya seperti orang berpuasa, tapi bisa jadi mereka menahan lapar 24 jam. Di Ramadan ini kita belajar menahan lapar supaya kepekaan kita kepada sosial orang lain. Pengalaman ini dengan tidak makan, minum, dan merasakan lapar adalah bentuk latihan fisik dan psikis agar kita merasakan bagaimana rasanya saudara kita yang mengalami kesulitan sekedar hanya untuk makan dan minum. Kedua dimensi puasa ini selanjutnya akan menjadikan indikator keberhasilan puasa kita, yang kemudian juga akan terlihat pasca Ramadan ini. Kita bisa lihat nanti setelah madrasah Ramadan ini, apakah kita akan menjadi lulus dan memiliki kesolehan spiritual, sosial melalui puasa berkualitas, apakah kita sama saja bahkan malah mengalami kemunduran spiritual, sosial karena puasa hanya sekedar formalitas. Mudah-mudahan puasa ini mampu menjadi media transformasi dan mampu mendidik kita untuk menjadi pribadi yang paripurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Gereja Kreatif rahimakumullah, jadikanlah puasa ini seakan-akan puasa yang terakhir buat kita, karena belum tentu kita di tahun Ramadan nanti dipanjangkan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.